Baik, perkenalkan nama saya Yoel Brevi Kiriwang dengan NIM 23041174 dari kelas 5T6. Saat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Artificial Intelligence atau AI, di mana kita akan membahas tentang manajemen support system atau MSS. Berikut penjelasannya. Pengertian MSS. MSS adalah ukuran dalam statistik yang menunjukkan berapa besar variasi data dapat dijelaskan oleh model. Konsep ini digunakan dalam analisis regresi dan ANOVA, di mana total variasi data TSS dibagi menjadi variasi yang bisa dijelaskan oleh model MSS dan variasi yang tidak dijelaskan atau error RSS. Semakin besar nilai MSS, semakin baik model dalam menjelaskan data dan ukuran. Ini juga menjadi dasar dalam menghitung koefisien determinasi R kedua yang menggambarkan kualitas model secara keseluruhan. Kita masuk pada pemodelan dalam MSS. MSS digunakan untuk membangun model matematis dari data finansial. Tujuan utamanya mencari solusi optimal, misalnya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan risiko. Metode statistik dipakai untuk menganalisis pola, tren, dan hubungan antara variabel finansial. Teknik optimasi linear programming, regresi, simulasi, dan lain-lain ditetapkan untuk mengambil keputusan. Hasil pemodelan MSS membantu perencanaan, prediksi, dan strategi finansial yang lebih akurat. Lanjut pada aspek dalam pemodelan, tujuannya ialah menetapkan sasaran optimasi misalnya laba maksimum dan risiko minimum. Data mengumpulkan dan menyiapkan data finansial atau statistik yang relevan. Model yaitu memilih metode AI atau statistik. Dalamnya ada regresi, ML, jaringan, syarat, dan optimasi. Dan evaluasi yaitu mengukur kinerja model dan validasi hasil. Dan implementasi menggunakan hasil model untuk mendukung keputusan yang strategis. Kita masuk pada model MSS. Yang pertama ada model regresi, yang dimana digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel, misalnya prediksi harga saham atau tren pendapatan. Yang kedua model time series, yaitu menganalisis data berdasarkan ukuran waktu cocok untuk peramalan forecasting keuangan. Yang ketiga model optimasi, seperti linear programming atau integral programming untuk mencari solusi terbaik, contohnya alokasi aset. Yang keempat model probabilistik dan statistik. Gunakan distribusi probabilistik untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam keputusan finansial. Yang kelima, model berbasis AI atau machine learning, termasuk neural network, decision tree, atau deep learning untuk pola kompleks dan prediksi yang lebih akurat. Termasuk pada pengertian model dan statis dan dinamis. Model statis adalah model yang tidak memperhitungkan waktu, hubungan input dan output bersifat langsung, sehingga hanya menggambarkan kondisi pada satu titik tertentu. Yang kedua, model dinamis adalah model yang memperhitungkan perubahan waktu di mana output dipengaruhi kondisi sebelumnya, sehingga lebih cocok untuk sistem yang terus berubah seperti peramalan atau prediksi. Termasuk pada kepastian ketidakpastian, dan risiko. Yang pertama, kepastian dalam SS adalah kondisi ketika data dan hasil analisis dapat diprediksi dengan jelas. Misalnya perhitungan keuntungan dengan variabel yang sudah pasti nilainya. Yang kedua, ketidakpastian, yang dimana munculnya ketika model menghadapi faktor yang tidak bisa diprediksi, seperti perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga hasil analisis menjadi kurang pasti. Ketiga, risiko, yang dimana adalah kondisi di mana hasil keputusan belum tentu pasti,
Tapi model MSS masih bisa memperkirakan probabilitas setiap kemungkinan, misalnya peluang keuntungan dan kerugian dalam investasi. Kita masuk pada diagram pengaruh. Diagram pengaruh ada representasi grafik yang digunakan dalam pemodelan statistik dan finansial untuk menggambarkan hubungan antara keputusan, ketidakpastian, dan hasil yang ingin dicapai. Diagram ini membantu memvisualisasikan proses pengambilan keputusan dengan menunjukkan bagaimana setiap faktor saling mempengaruhi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam optimasi berbasis AI maupun statistik. Elemen-elemen diagram pengaruh yang di mana ada kotak atau decision node menunjukkan pilihan atau keputusan yang dapat diambil. Lingkaran atau change node menggambarkan ketidakpastian atau variabel acak. Yang ketiga, belahan ketupat available node menunjukkan nilai hasil atau tujuan akhir. Yang keempat adalah panah atau row menghubungkan elemen untuk menunjukkan arah, pengaruh atau ketergantungan. Kita lanjut di analisis kebutuhan dengan sedikit alternatif. Yang pertama ada tujuan, yang dimana menentukan apa yang ingin dicapai, misalnya optimasi laba, pengurangan risiko, dan perencanaan investasi. Yang kedua ada data, menyediakan data finansial atau statistik yang relevan, valid, dan mudah diolah. Yang ketiga ada model, membutuhkan metode analisis, regresi, time series, machine learning, atau linear programming. Yang keempat sumber daya atau SDM, dengan kemampuan analisis data, perangkat lunak, dan infrastruktur komputasi. Yang kelima ada validasi, yaitu mekanisme evaluasi hasil model agar sesuai kebutuhan nyata. Kita masuk pada optimasi dengan pemrograman matematis. Optimasi dengan pemrograman matematis adalah teknik untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah menggunakan model matematika dengan menggunakan tujuan maksimal, keuntungan, meminimalkan biaya, atau mengurangi resiko. Elemen utamanya yaitu satu, fungsi objektif sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, variabel keputusan, yaitu faktor yang dapat diatur atau dipilih. Yang ketiga, kendala, constraints, yaitu batasan yang harus kita penuhi. Kita masuk pada konsep dalam linear programming. Yang pertama ada optimasi. Inti dari linear programming adalah mencari hasil terbaik, misalnya laba maksimum atau biaya minimum dengan mempertimbangkan batasan yang ada. Yang kedua, feasible region. Kumpulan semua kemungkinan solusi yang memenuhi kendala dalam grafik. Dua variabel ini merupakan area yang dibatasi garis kendala. Yang ketiga, optimal solution atau solusi terbaik yang ada di dalam feasible region. Dalam banyak kasus, titik optimal berada di titik pojok corner point dari daerah feasible. Yang keempat, corner point atau theorem katakan bahwa solusi optimal untuk masalah linear programming jika ada akan ditentukan di salah satu titik pojok daerah feasible. Yang kelima, analisis sensitivitas digunakan untuk melihat bagaimana perubahan data input, misalnya kapasitas, biaya, atau permintaan akan mempengaruhi solusi yang optimal. Kita masuk ke dalam MSS. Kita masuk pada pengertian, simulasi dalam MSS adalah metode untuk meniru perilaku sistem nyata dengan menggunakan model komputer sehingga dapat dipelajari tanpa harus menguji langsung di dunia nyata. Yang kedua, fungsi utama membantu memahami sistem yang kompleks, menguji skenario apa jika, what if analysis, mengurangi resiko sebelum penerapan nyata, dan memberi dasar untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, jenis simulasi. Simulasi deterministik, yaitu hasil selalu sama jika input sama. Simulasi stokastik melibatkan
unsur probabilitas acak, simulasi diskrit, perubahan sistem terjadi pada titik waktu tertentu, simulasi kontinu, dan perubahan sistem berlangsung secara terus-menerus. Kita masuk pada keuntungan dan kerugian simulasi. Yang pertama, keuntungan diantaranya bisa menganalisis sistem yang kompleks, mengurangi resiko karena tidak perlu diuji coba langsung, fleksibel untuk berbagai skenario apa jika atau what if, lebih hebat waktu dan biaya dibandingkan eksperimen yang nyata. Kita masuk pada kekurangan simulasi. Membutuhkan data atau asumsi yang akurat, bisa mahal dan rumit untuk dibangun, hasil tidak selalu memberi solusi optimal, hanya perkiraan, dan interpretasi hasil bisa salah jika model tidak tepat. Kita masuk pada metodologi simulasi. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan tujuan dan lingkup simulasi. Yang kedua, formulasi model, yang dimana membuat model konseptual dari sistem nyata. Yang ketiga, mengumpulkan data, yang dimana mengumpulkan data input yang relevan. Yang keempat, membangun model, menerjemahkan model ke bentuk matematis atau komputer. Yang kelima, verifikasi dan validasi, yaitu memastikan model sesuai logika dan realitas. Yang keenam, eksperimen dan analisis, yaitu menjalankan simulasi dengan berbagai skenario. Yang ketujuh, implementasi dan evaluasi, yaitu menerapkan hasil simulasi sebagai dasar keputusan. Kita masuk pada tipe simulasi. Yang pertama, simulasi probabilistik, yaitu menggunakan distribusi peluang untuk memperolehkan ketidakpastian, misalnya risiko investasi, antrian. Yang kedua, simulasi visual, yaitu menampilkan model dalam bentuk grafik atau animasi agar perilaku sistem lebih mudah dipahami. Yang ketiga, simulasi numerik, yaitu berbasis perhitungan matematis untuk menyelesaikan model yang rumit. Yang keempat, simulasi komputer, yaitu menggunakan software untuk meniru sistem nyata dengan data besar. Yang kelima, simulasi alternatif, yaitu pengguna mengubah parameter secara langsung dan melihat dampaknya. Kita masuk pada pemrograman heuristik. Termasuk pada pengertian, pemrograman heuristik adalah pendekatan penyelesaian masalah kompleks dengan aturan drastis, rule of thumbs, atau strategi pencarian yang tidak terlalu optimal tetapi cukup baik dan lebih cepat dibandingkan metode matematis murni. Termasuk pada karakteristik, cocok untuk masalah yang terlalu besar atau rumit untuk diselesaikan secara eksak, memberikan solusi mendekati optimal dalam waktu singkat, sering dipakai pada optimasi penjadwalan dan perencanaan. Yang ketiga, contoh metode heuristik, Friedli algorithm atau Friedli algoritma, local search, simulasi annealing, dan genetic algorithm. Kita masuk pada kapan kita menggunakan heuristik. Yang pertama, jika kedapatan masalah yang sangat kompleks, yaitu sulit atau tidak mungkin diselesaikan dengan metode eksak. Yang kedua, waktu yang terbatas, yaitu butuh solusi cepat meski tidak optimal. Jika data besar dan rumit, yaitu memperhitungkan matematis murni terlalu berat. Yang keempat, kondisi dinamis atau lingkungan sering berubah sehingga solusi mendekati cukup. Yang kelima, biaya perhitungan tinggi, yaitu metode eksak tidak efisien dibanding heuristik. Kita masuk pada keuntungan dan kekurangan heuristik. Yang pertama, keuntungan heuristik, yaitu cepat menemukan solusi meskipun masalah yang sangat kompleks.
Lebih sederhana dibandingkan metode eksak, contohnya data besar dan kondisi dinamis, fleksibel bisa diterapkan pada berbagai jenis masalah. Kekurangannya yaitu solusi tidak dapat selalu optimal hanya mendekati terbaik. Hasil bisa berbeda tergantung aturan dan strategi yang dipilih. Solusi dibuktikan secara matematis keakuratannya dan bisa terjebak pada solusi lokal dan bukan global. Kita masuk pada penghujung materi, langsung pada kesimpulan. Manajemen sistem simulasi atau MSS merupakan pendekatan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, terutama ketika masalah yang dihadapi bersifat kompleks, penuh ketidakpastian, dan melibatkan banyak variabel. Melalui pemodelan simulasi dan optimasi, MSS membantu memahami sistem nyata tanpa harus melakukan percobaan langsung yang mahal atau berisiko. Simulasi dalam MSS memberikan cara untuk mengeksplorasi berbagai skenario dan mempelajari pelaku sistem di bawah kondisi yang berbeda dengan metode seperti deterministik, probabilistik, maupun visual. Simulasi mampu mengoptimalkan risiko, menguji alternatif keputusan, serta memberikan wawasan yang lebih dalam sebelum implementasi yang nyata. Selain itu, pemrograman heuristik menjadi solusi praktis saat metode matematis eksak terlalu rumit atau memakan waktu yang lama, meskipun tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Heuristik mampu menghasilkan solusi yang cukup baik dalam waktu yang singkat, sehingga relevan untuk masalah nyata yang dinamis dan membutuhkan keputusan yang cepat. Dengan demikian, MSS, disimulasi, dan heuristik saling melengkapi dalam upaya mencapai keputusan yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, Yonubatin Kiriwang. Jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.